Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Nasaihul Ibad. Ya, Nasaihul Ibad, kita sudah sampai di Babul Khumasi, bab 55 perkara perkataan yang ke-8, makalah yang ke-8. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu saminatu an jumhuril ulama. Bermula makalah yang ke-8 itu sabit dari jumhuril ulama, dari mayoritas ulama, aksarihim, dari kebanyakan para ulama, rahmatullahi alaihim ajma'in, yang bermula rahmat Allah itu di atas mereka ulama ajma'in, semuanya. Apa kata kebanyakan para ulama? Innallaha ta'ala akrama nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi khamsi karamatin. Sesungguhnya Allah yang maha tinggi, yanya Allah itu akrama, memuliakan yanya Allah akan nabinya. Siapa nabinya? Badal Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Dengan apa Allah memuliakan Nabi? Bi khamsi karamatin, dengan 5 kemuliaan. Ya. Dengan 5 kemuliaan. Akramahu bil ismi wal jismi wal ata'i wal khata'i wal ridha. Memuliakan yanya Allah akannya Nabi pertama dengan nama, wal jismi dan dengan badan, wal ata'i dan dengan pemberian, wal khata'i dan dengan kesalahan, wal ridha dan dengan kerelaan. Kita lihat apa maksudnya. Apa maksudnya kata kebanyakan para ulama? Allah memuliakan Nabi kita dengan 5 keramat, 5 kemuliaan. Dimuliakan dengan namanya, dengan badannya, dengan pemberian, dengan kesalahan, dan dengan kerelaan. Amal ismu fanadahu birrisalah. Adapun bermula nama itu nisya maka nada, memanggilnya Allah akannya Nabi birrisalah, dengan kerasulan. Ya ayyuhar rasul, maksudnya. Enggak disebutkan nama langsung. Ini maksudnya dalam rangka menyampaikan risalah. Fanadahu. Adapun bermula nama itu maka memanggilnya Allah akannya Nabi birrisalah, dengan kerasulan. Walam yunadihi bil ismi, dan tidak memanggilnya Allah akannya Nabi dengan nama. Kama nada jami'al anbiya, kama nada jami'al anbiya'i, sebagaimana memanggilnya Allah akan semua para nabi alaihi wassalam, di atas mereka itu salam. Jadi dalam Al-Quran ketika Allah memanggil nabi-nabi yang lain, Allah memanggil namanya, ya Yahya khuzil kitaba biquwwah, ya Adam uskun anta, mislu Adama wa Nuha wa Ibrahima wa ghairihim. Bermula demikian itu seperti Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan selain mereka. Ya, jadi memang dalam Al-Quran Allah memanggil nabi yang lain dengan namanya, walaupun ada juga kadang-kadang bukan dengan namanya. Qala ta'ala, telah berfirmanlah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz, pada kitabnya Allah yang mulia. Ya ayyuhar rasul, wahai rasul. Nah, ini rasul maksudnya Nabi kita Muhammad. Balligh ma unzila ilaik, sampaikan olehmu akan apapun yang telah diturunkan akan dianya ma kepada engkau. Balik, turunkan olehmu ma unzila ilaik, akan ma, Quran maksudnya, yang diturunkan akan dianya kepada engkau, sampaikan kepada umat. Al-Maidah ayat 67. Wa hadza fi waqti inzalil wahyi. Bermula ini itu pada waktu turunnya wahyu. Jadi berkenaan dengan wahyu biasanya memang Allah memanggil Nabi ya ayyuhar rasul. Amma waktul mukafahah faqala ta'ala li nabiyyina lailatal mi'raj. Adapun bermula, atau ini kita jadikan darab, amma waktal mukafah. Adapun pada waktu mukafah. Mukafah ini kita artikan kayak wajihan liwajihin, berhadapan. Walaupun tidak boleh kita artikan berhadapan ya, karena Allah itu tidak berhadapan dengan Nabi dalam arti Allah punya arah dan jihad, enggak seperti itu.
Tapi mukafahah artinya seperti ini mislu syai' ghairu syai', seperti berbicara berhadapan. Adapun pada waktu mukafahah, faqala ta'ala, maka berkata ianya Allah Ta'ala li nabiyina, bagi nabi kita. Kapan Allah mengatakan ini? Lailatul Mi'raj, pada malam Mi'raj. Ya Muhammad, wahai Muhammad. Ini kan langsung dipanggil dengan nama. Ya Muhammad, sal tu'ti, minta olehmu. Tu'tihi, niscaya engkau akan diberikan, akannya permintaan. Nah, jadi yang pertama, kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi. Ketika Allah menurunkan wahyu, Allah memanggilnya dengan sebutan Rasul. Wa ammal jismu fa idza da'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam syai'an fa ajaba huwa bi nafsi anhu wa lam yaf'al zalika li sairil anbiya. Adapun bermula jisim, benda, maka apabila meminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan sesuatu, fa ajaba, maka menjawab oleh dianya Allah bi nafsihi, dengan sendirinya Allah, anhu, darinya permintaan Nabi. Apa maksudnya langsung terkabul? Atau ketika Nabi meminta sesuatu benda, nah itu maksudnya kali ya, sesuatu benda langsung wujud. Walam yaf'al, dan tidak memperbuat ianya Allah akan demikian lisairil anbiya, atau lam yuf'al zalik, dan tidak dilakukan akan demikian bagi semua para nabi. Ini dari mana kita tahu kalau Allah tidak mengabulkan semua permintaan para nabi dalam bentuk benda secara langsung? Wallahu a'lam. Yang penting di sini, adapun jisim, Allah memuliakan Nabi dalam bentuk benda. Fa idza da'an nabiyyu, apabila meminta oleh Nabi akan sesuatu, fa ajabahu, maka menjawab oleh dianya Allah binafsihi, dengan sendirinya Allah, anhu, darinya Nabi. Walam yuf'al zalik, tidak diperbuat akan demikian bagi semua para nabi. Contoh, wa dzalika annahu sallallahu alaihi wasallam radda aini Qatadah. Nah, bermula demikian itu bahwa sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu radda, mengembalikan ya Nabi akan mata Qatadah. Ba'da an saqatat, sesudah bahwa terjatuh ianya mata, ila khaddihi, ke pipinya. Jadi sahabat Nabi Qatadah ini dalam peperangan mungkin kena sesuatu, matanya keluar. Dikembalikan oleh Nabi ke tempat semula, jadi sehat lagi. Ya, itu kejadiannya. Wa nahwu zalik, dan seumpama demikian. Wa ammal ata'u fa'atahu bila su'alin. Adapun bermula pemberian itu niscaya maka fa'atahu, memberiannya Allah akannya Nabi bila su'alin, dengan tanpa permintaan. Belum diminta Allah sudah memberikan. Qala ta'ala, berkatalah oleh Allah Subhanahu wa taala, inna a'tainakal kautsar. Sungguhnya kami telah kami berikan kepadamu akan Kautsar. Di Kautsar ini banyak penafsirannya kan? Ada yang bilang Kautsar ini sungai dalam surga atau kolam Nabi. Al-Kautsar ayat 1. Wa qala, dan berkata ianya Allah, berkata ianya Allah Subhanahu wa taala, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan akan memberikan kepada engkau oleh Tuhanmu nanti fatarda, maka engkau akan rela. Ad-Duha ayat 5. Wa ammal khata'u fadzakara al-'afwa qabla zambihi haitsu qala. Adapun bermula kesalahan itu maka menyebut ianya Allah akan kemaafan sebelum dosanya Nabi. Haitsu qala, sekira-kira berkata ianya Allah. Jadi yang berkenaan kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi yang berkenaan dengan kesalahan, artinya Allah sudah memberikan ampun kepada Nabi sebelum Nabi berbuat salah. Sebelum dosa itu terjadi, Allah sudah mengampuninya berdasarkan firman Allah sendiri. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, afallahu anka, telah memaafkan oleh Allah untukmu. Maksudnya, ma waqa'a minka min tarkil afdali wal aula. Memaafkan oleh Allah dari dirimu, artinya dari ma yang terjadi ianya ma dari engkau, min tarkil afdal, dari meninggalkan yang lebih utama, wal aula, dan aulawi. Jadi perbuatan Nabi nggak ada yang haram tentunya kan. Bahkan kata para ulama makruh aja nggak ada. Paling Nabi meninggalkan yang afdal, mengambil yang fadil, untuk menunjukkan bahwa itu boleh. Nah itu doang. Meninggalkan yang utama, mengambil yang fadil doang. Afdal Nabi tinggalkan, Nabi ambil yang fadil. Dan meninggalkan yang aula. Wa ammar ridha falam yarudda alaihi fidyatah. Adapun bermula kerelaan itu niscaya maka tidak menolak ayahnya Allah kepadanya Nabi akan tebusannya Nabi, fidyatahu,
wala sadaqatahu, dan akan sedekahnya Nabi, wala nafaqatahu, tidak pula nafkahnya Nabi. Kama raddaha ala sairil anbiya, sebagaimana menolak ayatnya Allah akannya fidyah, sedekah dan nafkah atas semua para nabi. Ini saya kurang ngerti. Penting di sini, apa kemuliaan yang Allah berikan kepada nabi berupa ridha. Maksudnya Allah tidak menolak fidyah nabi. Ketika nabi pengen menebus sesuatu, menebus umatnya, misalkan bersedekah atas nama umatnya, Allah tidak menolaknya. Sebagaimana menolak ayatnya Allah akannya semua fidyah, sedekah, nafkah di atas semua para nabi. Fa innan nabiyya, ini beliau memberikan contoh, fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhaha an ummati. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dhaha, berkorban ya Nabi untuk umatnya. Ini kalau kita kaji bab kurban, Allah kalau kita ngaji bab kurban, Nabi ketika menyembelih kurban, Nabi menyatakan, ini kurban untuk umatku, ya kan? Untukku, untuk keluargaku, dan untuk umatku. Nah, jadi dhaha an ummati, berkurban ya Nabi untuk umatnya. Wa kaffara an ummati, memberi kafarah ya Nabi untuk umatnya. Pernah Nabi memberi kafarah kepada seseorang yang jima di bulan Ramadan, kan? Dia nggak punya apa-apa, justru Nabi yang memberikan kurmanya. Wa kaffara an ummati, memberi kafarah ya Nabi untuk umatnya. Bisa ini ada bisa babil jima'i fi Ramadan, dengan sebab terjadi jima' fi Ramadana, di bulan Ramadan. Itulah antara lain 5 kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi. Kita lanjutkan lagi. Wal maqalatu tasi'atu an Abdullah bin Amr bin al-As. Bermula makalah ini perkataan. Bermula makalah yang ke-9 itu dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Nah, siapa keduanya? Anhuma, an Abdullah wa an Amri. Abdullah anaknya, Amr bapaknya Abdullah bin Umar bin As. Nah, semoga meridai oleh Allah anhuma, dari keduanya Ibnu Umar dan As. Maksudnya Abdullah bin Umar bin As. An Abdullah dan Umar bin As. Kenapa cucunya enggak dibacakan radhiyallahu, kenapa enggak radhiyallahu anhum ya? Nah, coba lihat. Bermula makalah yang ke-9 itu dari Abdullah putra Umar bin As. Oh, begini. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai dari keduanya. Keduanya di sini kenapa? Keduanya Abdullah dan Umar. Kalau bin As ini enggak muslim kelihatannya, kan? Bukan muslim. Kalau Umar bin As muslim, yang melakukan perdamaian. Ini berada di pihak Muawiyah, kemudian Abu Musa al-Asy'ari berada di pihak Sayyidina Ali ketika perang Siffin. Apa kata Abdullah bin Umar? Khamsun man kunna fihi sa'ada fid dunya wal akhirah. Bermula siman yang adalah 5 itu sabit padanya siman, itu bahagia ia di dunia dan di akhirat. Khamsun man kunna. Bermula 5 itu, bermula siman kan kunna. Arti kunna ijtama'na. Bermula 5 itu, bermula siapapun yang adalah 5 padanya orang, itu sa'idah, bahagia ia di dunia dan di akhirat. Ya, yang memiliki 5 hal ini bahagia dunia akhirat, kata Abdullah bin Amr bin al-As. Awaluha ayyadzukura la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah waqtan ba'da waqtin. Bermula yang pertamanya 5 itu menyebut dia akan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah waktan, dalam satu waktu, ba'da waktin, sesudah satu waktu. Artinya sering menyebut atau banyak menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat tauhid syahadah, tauhid mengesahkan Allah dan mengakui kenabian. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, telah diriwayatkan bahwa sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berkata, ianya Nabi, aksiru dzikrallahi azza wa jalla ala kulli halin. Ini beliau membawa hadis ini untuk mendukung pernyataan di atas bahwa membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sering membaca insyaallah bahagia dunia dan akhirat. Aksiru, perbanyak oleh kalian akan menyebut Allah azza wa jalla ala kulli halin, di atas setiap kondisi. Artinya dalam kondisi apapun mengingat Allah. Fa innahu laisa amalun ahabba ilallah. Karena sungguhnya hal dan sya'an itu tidak adalah satu amalan itu ahabba. Ahabba isim tafdil, khabar laisa. Maka sungguhnya hal dan sya'an itu laisa amalun. Tidak adalah satu amal itu yang paling suka kepada Allah. Wala anja, tidak pula yang lebih menyelamatkan li abdin, bagi seorang hamba,
menyelamatkan min kulli sayyi'atin dari setiap keburukan di dunia dan di akhirat, min dzikrillah dari mengingat Allah. Jadi amal yang paling disukai Allah yang paling bisa menyelamatkan hamba dari keburukan dunia akhirat ya mengingat Allah. Nah, oke. Rawahu Ibnu Sarsari, ini diriwayatkan akan ini hadis oleh Ibnu Sarsari. Ibnu Sarsari ini seorang ulama sufi. Nah, nama beliau Jamaluddin Abu Zakaria Yahya bin Yusuf bin Yahya bin Mansur bin Ma'mar bin Abdissalam Al-Ansari Al-Baghdadi Al-Sarsari. Ya, Al-Sarsari. Jadi lahir 588 Hijriah, wafat 656. Lahir 588, wafat 656 di Baghdad. Ulama tasawuf. Wa idza betuliya bibaliyah. Nah, ini yang kedua, dan apabila diuji akan dianya seseorang, apabila dibalai, diberi bala, apabila dicoba akan dianya seseorang bibaliyatin dengan satu bala musibah, qala berkata ia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, itu orang yang akan bahagia di dunia dan di akhirat. Rawahu, siapa yang meriwayatkan? Ruwiya, bukan. Ruwiya telah diriwayatkan annahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berkata, ya Nabi, la tuksirul kalama bighairi dzikrillah, janganlah kalian memperbanyak akan omongan dengan selain mengingat Allah. Fa inna kasratal kalami bighairi dzikrillah kaswatul qalbi. Karena sungguh banyak berbicara dengan bukan zikir kepada Allah itu mengeraskan hati. Wa inna ab'adan nas, dan sesungguhnya yang paling jauh manusia dari Allah itu al-qalbul qasi, hati yang keras. Maksudnya manusia yang berhati keras itulah yang paling jauh dari Allah. Susah menangis, susah sedih. Rawahu Tirmidzi, meriwayatkan akan ini hadis oleh Tirmidzi. Wa idza u'tiya, yang ketiga. Yang tadi yang pertama banyak menyebutkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, yang kedua ketika kena musibah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, yang ketiga ini. Wa idza u'tiya ni'matan, bila diberikan akan dia seseorang akan satu nikmat, qala berkata ia, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Setiap dapat nikmat alhamdulillahi rabbil alamin. Ini namanya syukur lisan. Nah, tapi ya syukur, kemudian baru nikmat itu ditempatkan pada tempat yang semestinya. Kenapa dia membaca alhamdulillahi rabbil alamin syukran lil nikmah? Karena mensyukuri bagi nikmat Allah. An samratab bin Jundub, dari Samrah. An samratab bni kita baca. Dan dari Samrah. Samrata ghairu munsharif. Ini kita badal kepada Samrata mahal jar. An Samrata, dari Samrah. Siapa Samrah? Ibni Junduba radhiyallahu an qala, berkata ianya Samurah. Qala Rasulullah, berkatalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul kalami ilallahi arba'un, bermula yang paling disukai dari kalam kepada Allah itu empat kalam yang paling Allah sukai. Yang mana aja? Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. 4 ya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Apa susunannya harus seperti ini? La yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Tidak memudaratkan akan engkau, ya, tidak akan memudaratkan ianya kalam akan engkau bi ayyihinna dengan apapun dari mereka, bada'ta engkau mulai dengannya. Artinya kita bisa mulai dari yang mana saja boleh. Subhanallah dulu boleh, alhamdulillah juga boleh. Alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, bebas. Ya, dibalik-balik pun nggak akan merusak makna. Akhrajahu Muslim wa Nasa'i, mengeluarkan akan ini hadis oleh Imam Muslim dan An-Nasa'i, oleh Imam An-Nasa'i. Waruya, dan diriwayatkan annahu, bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, berkata ianya Nabi, qulu, katakan olehmu akan la ilaha illallah wallahu akbar. Wa qulu, dan katakan oleh kalian subhanallah walhamdulillah. Wa qulu, katakan oleh kalian tabarakallah. Fa innahunna khamsun la ya'diluhunna syai'. Sesungguhnya mereka kalimat ini. Kalau di atas tadi ada 4 kalimat. 4 kalimat yang paling dicintai Allah. Dalam hadis di bawah ini ada 5 kalimat nih.
Nah, diriwayatkan bahwa sungguh Nabi alaihi wasallam, Nabi berkata, "Qulu katakan olehmu la ilaha illallah satu, wallahu akbar dua. Qulu katakan oleh kalian subhanallah walhamdulillah udah empat. Qulu katakan oleh kalian tabarakallah. Fa innahunna sesungguhnya mereka itu semua itu khamsun. Itu ada lima. La ya'diluhunna syai'un. Yang tidak sebanding akannya lima oleh siapapun. Tidak bisa dibanding dengan apapun kan? Nah, kita sering dengar subhanallah tamla'ul mizan, memenuhi timbangan, memenuhi langit dan bumi. Rawahu Ibnu Sarsari. Meriwayatkan akan ini hadis oleh Ibnu Sarsari tadi. Wa idza btada'a fi syai', yang selanjutnya bila memulai ia dalam sesuatu, qala berkata ia bismillahirrahmanirrahim. Termasuk orang yang beruntung ketika memulai apapun pekerjaan ia membaca bismillahirrahmanirrahim. Nah, mau makan baca bismillah, maksudnya kita makan dengan menyebut nama Allah. Mau minum bismillah, maksudnya minum dengan menyebut nama Allah. Mau minum kopi bismillahirrahmanirrahim, kopi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, yakni Abi Hurairah, qala Rasulullah, telah berkatalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin zibalin. Ini hadis yang paling sering kita dengar. Di setiap mukadimah kita ada. Kullu amrin zibal, bermula setiap perkara yang zibal, yang baik, yang agama menganjurkannya. La yubda'u fihi, yang tidak dimulaikan orang fihi dalamnya amrun zibalin, tidak dimulai dengan hamdillah fahuwa aqta, maka dianya perkara itu terputus. Artinya, kalau di atas tadi 5 hal, ada 5 hal bila dilakukan oleh seseorang dia bahagia dunia akhirat, salah satunya membaca basmalah ketika memulai apapun. Beliau membawa hadis tambahan, yaitu juga ada anjuran membaca alhamdulillah ketika memulai sesuatu. Akhrajahu Ibnu Hibban, mengeluarkan akan ini hadis oleh Ibnu Hibban. Wa idza afrata minhu zamban, dan bila afrata, ya, bila lalai ia. Nah, gini kita artikan. Wa idza afrata minhu zamban, bila memperbanyak ia dari dirinya akan dosa. Jadi afrata ini aksara, bila keterlaluan darinya seseorang. Bila afrota, memperbanyak ia dari dirinya akan dosa. Maksudnya banyak melakukan kesalahan kan. Ini kesalahan, kalau kesalahan mulu lama-lama bisa mati dalam kesalahan, gak sempat taubat. Ya. Ini ketidaksengajaan. Jarang-jarang juga orang bermaksiat gak sengaja. Wa idza afrota, bila memperbanyak ia darinya seseorang akan dosa. Aksara dhamban shadiran minhu, artinya apabila banyak ia nisbah dosa yang terjadi, yang dosa darinya seseorang, qala berkata ia. Artinya maksudnya ketika kita terjatuh dalam dosa, kita mohon ampun, berkata ia astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ini orang-orang yang akan beruntung. An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, berkata ianya Anas, qala Rasulullah, telah berkatalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? Ala adullukum ala da'ikum wa dawaikum? Maukah kalian aku tunjukkan kalian kepada penyakit kalian dan obat kalian? Ada penyakit, ada obatnya. Inna da'akum az-zunub, sesungguhnya penyakit-penyakit kamu itu dosa. Dosa penyakit nih. Merusak badan dan mental. Wa dawa'ukumul istighfar, dan sesungguhnya obat-obat kamu yaitu istighfar. Kan? Kalau terjatuh ke dalam dosa, banyak istighfar, mohon ampun, taubat. Rawahu Dailamiyu, meriwayatkan akan ini hadis oleh Ad-Dailami. Wa ani Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, berkata ianya Ibnu Abbas, qala Rasulullah, telah berkatalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Man lazimal istighfar, barang siapa yang mulazamah ia akan istighfar. Arti mulazamah senantiasa istighfar. Man lazimah, barang siapa yang melazimkan ia akan istighfar, ja'alallahu lahu, niscaya menjadikan oleh Allah untuknya min kulli dhiqin, dari setiap kesempitan, makhraja, akan jalan keluar. Kalau ada masalah insyaallah ada solusinya. Banyak istighfar. Karena setiap masalah biasanya disebabkan karena kesalahan dan dosa kita. Ketika kita mohon ampun, insyaallah Allah akan memberikan solusi. Wa min kulli hammin faraja, barang siapa yang mulazamah ia akan istighfar, niscaya menjadikan oleh Allah untuknya dari setiap kesempitan, makhraja, jalan keluar. Wa min kulli hammin, dari setiap kegundahan akan faraja, ada kelonggaran. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan memberi rezeki Allah akannya min haitsu la yahtasib, dari tempat yang dia tidak mengiranya. Ada mudah rezekinya insyaallah.
Allahumma rizqna rizqan hasanan. Rawahul Imamu Ahmad. Meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Ahmad, wa Abu Dawud dan oleh Abu Dawud, wa Ibnu Majah dan oleh Ibnu Majah. Wa an Abi Bakrin Siddiq dan dari Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, qala berkata ianya Nabi, alaikum bila ilaha illallah. Alaikum hendaklah kamu selalu dengan la ilaha illallah wal istighfari dan dengan istighfar. Jadi alaikum ini ilzam, lazim olehmu, jaga olehmu senantiasa bersama la ilaha illallah dan istighfar. Fa'aksiru minhuma, perbanyak oleh kalian dari keduanya. Banyak tahlil la ilaha illallah, banyak istighfar. Kenapa? Fa inna iblisa qala. Karena iblis itu berkata ya, ahlaktun nasa bidzunub. Aku akan hancurkan manusia dengan dosa. Artinya ahlaktu, aku menghancurkan manusia dengan dosa. Jadi manusia itu dihancurkan oleh iblis dengan digoda untuk melakukan dosa. Wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Dan menghancurkan oleh mereka manusia akan aku dengan la ilaha illallah istighfar. Ketika kita terjatuh ke dalam dosa istighfar mohon ampun, iblis kecewa. Kalau maraitu zalik, maka manakala aku melihat akan demikian. Manakala aku melihat akan demikian, manusia suka istighfar, suka baca la ilaha illallah, ahlaktuhum, aku hancurkan akan mereka bil ahwa dengan hawa nafsu. Akhirnya kita dirayu biar mengikuti hawa nafsu, biar maksiat juga sama. Wahum yahsibuna annahum muhtadun, dan bermula mereka manusia itu mereka mengira kalau mereka itu dalam keadaan terpetunjuk, padahal mereka mengikuti hawa nafsu tanpa sadar. Rawahul Imam Ahmad wa Abu Ya'la. Meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Ahmad dan Abu Ya'la. Panjang ini. Masya Allah. Nah, ya. Jadi dua makalah ke-8 dan 9. Dikit lagi. Qala al-faqihu Abu Lais, berkatalah oleh al-faqih, siapa al-faqih di sini yaitu Abu Lais rahimahullahu taala. Apa kata beliau? Man hafidha sab'a kalimatin fahuwa syarifun indallahi taala wal malaikah. Barang siapa yang menghafal ia akan 7 kalimat, bahwa maka dianya orang itu syarifun, mulia di sisi Allah taala wal malaikati dan di sisi malaikat. Nah, wa yaghfirullahu dzunubahu walau kanat misla zabadil bahri, dan mengampuni oleh Allah akan dosa-dosanya sekalipun ada ianya dosa itu misla zabadil bahri, sebanyak buih di lautan. Wa yajidu halawatat ta'ah, dan mendapati ia akan manisnya taat. Wa yakunu hayatuhu wa matuhu khairan, dan akan adalah kehidupannya dan kematiannya itu kebaikan. Apa 7 kalimat itu? Al-ula, yang pertama ayyakula inda ibtida'i kulli syai', bahwa berkata ia ketika memulai segala sesuatu. Ketika memulai apapun yang tidak haram tentunya, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Wasaniyah ayyakula inda fara'i kulli syai', dan bermula yang kedua itu berkata ya di ketika selesai dari segala sesuatu. Alhamdulillah. Itu semuanya sebenarnya sudah diajarkan. Naik kendaraan, Bismillahirrahmanirrahim. Masuk kamar mandi kan, Bismillahirrahmanirrahim minal khubsi. Kemudian mau tidur, Bismillah, Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Semua ada Bismillahnya. Bangun tidur, Alhamdulillah. Sesudah mau makan, ada Bismillahnya. Selesai makan, Alhamdulillahilladzi. Mau pakai baju ada basmalahnya. Selesai dari pakai baju juga ada basmalahnya. Bercermin juga. Bismillah Allahumma hasanta. Allahumma kama hasatta khalqi fahasin khuluqi. Mau keluar rumah, Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Pokoknya selalu ada basmalah. Pentingnya basmalah. Fatihah aja Quran dimulai dengan basmalah. Wasali satu ayyakula iza jaro ala lisanhi ma la ya'ni. Bermula yang ketiga itu berkata ia apabila berlaku, mengalir, berlaku di atas lidahnya oleh sesuatu yang tidak mementingkan ia akannya sesuatu. Maksudnya terucap sesuatu yang enggak penting. Dia langsung membaca astaghfirullah. Warabi'atu ayyakula iza arada fi'lan insyaallah. Bermula yang keempat itu bahwa berkata ia apabila berkehendak ia akan melakukan satu perbuatan. Insyaallah. Ya. Besok ke rumah ya, insyaallah. Wal khamisatu ayyakula idza stuqbila ilaihi fi'lun makruh la haula wala quwata illa billah. Bermula yang kelima itu berkata ia bila dihadapkan kepadanya akan melakukan yang tidak disukai. Ada sesuatu yang tidak disukai kan? Nah, terjadi di depan kita baca la haula wala quwata illa billah. A'udzubillah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim.
Wasadisatu dan bermula yang keenam ayyakula bahwa berkata ia idza asabathu musibah bila menimpa akannya oleh satu musibah apa yang dia katakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wasabi'atu la yazalu yajri ala lisanihi fil laili wan nahari kalimatu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bermula yang ketujuh itu tidak hilang-hilang ia itu yajri yang mengalir di atas lidahnya fil laili di malam hari dan di siang hari mengalir oleh kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya memperbanyak membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini 7 kalimat yang apa katanya di sini tadi? Yang menurut Abu Lis, yang barang siapa mengatakan kalimat ini atau menghafal 7 kalimat ini maka dia mulia di sisi Allah. Mulia di sisi malaikat dan Allah mengampuni dosa-dosanya. Alhamdulillahirabbil alamin wallahu alam bisawabul mar'i wal ma'af. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.